Saya juga jadi Kayak mau gitu minta sih. maaf barusan kesentil sama Kang Dwi. Selama 2021 saya belum Kenapa? ke bioskop juga. Waduh, Selama ayo. 2021 Oke baik, Sobat TPP sekalian, terima kasih yang sudah join ya di Bincang Santai. Ini program terbaru dari FEB.com. Jadi kita akan banyak sekali perbincangan sesuai dengan tema tertentu. Nah kali ini memang temanya adalah suara hati penonton. Jadi ini akan banyak sekali penonton-penonton aktif yang memang kami pilihkan penonton-penonton aktif yang rajin menonton atau mengapresiasi. Ini ada Mbak Nuti dari Jakarta ya. Halo Mbak Nuti, apa kabar? Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik Halo, ya. baik. Baik, Halo, baik. baik juga. Oke. Alhamdulillah Ini baik. selain Mbak Nuti ini, saya lihat di medsosnya masih sering nonton terus ya ke bioskop ya, film apapun ya. Iya, apapun lah yang dapat kerjaan. Oke. Ya. Ini selain Mbak Nuti juga kita kehadiran spesial guest juga nih dari Yogyakarta. Ini sudah lama nggak ketemu. Halo Riza. Halo Ya. Kak, Apa kabar? baik-baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masih aktif nonton ya? Masih. Tapi mungkin sekarang Ma- memang lebih beralih ke digital sih, streaming. Lebih ke streaming ya. Oke. Tadi udah dari Jakarta, Yogyakarta. Ini ada tuan rumah nih dari Bandung. Halo Dwi, Kang Dwi, halo. Halo semuanya, Bang Raja, Mbak Nuti, sama Mas Iya, Riza. ini Halo. live dari mana nih? Live dari mana? Saya live dari Jatinangor, Oh, Wih. Bandung coret ya. Bandung Coret. Bandung coret. Oke. Ini hari Kamis. Jadi sebetulnya kami ada yang kira-kira nggak sih kenapa live suara hati penonton harus di hari Kamis? Oh iya. Karena rilis film Indonesia juga di hari Kamis. Ya. Iya. Oh, udah berarti kalian betul-betul penonton sejati. Jadi emang sengaja ini harusnya kita jam 1 ini sedang menikmati show pertama film baru, bener gak sih? Oh iya. Iya. Iya, biasanya sih. Abis zuhur Biasanya biasanya langsung. Iya, Heeh. sekarang jam So, 5. Habis Pertama. zuhur, show 1 kita ada gerakan Kamis ke bioskop. Jadi sekarang Iya. kita Kamisnya live di Forum Film Bandung aja, kita ngobrol-ngobrol. Kayaknya udah lama juga gak pernah tatap muka, mungkin baru pertama kali setelah bertahun-tahun kembali ya. Oke, jadi teman-teman ini, Mbak Nuti, Riza, Dwi ini juga tergabung di grup Sahabat FEB.com sebagai banyak yang apresiasi terhadap film, terutama film Indonesia. Oke, baik, saya ke Mbak Nuti dulu aja kali ya. Mbak, boleh diceritakan nggak gimana sih keadaan bioskop di Jakarta sejauh ini atau selama setahun terakhir? Di Jakarta sendiri pas waktu karantina pertama sih sepi ya kan, nurutin Iya. pemerintah. Tapi begitu ada angin dari pemerintah sih mereka mulai buka-buka tapi dengan protokol yang ketat sekali. Yang aku catat pertama kali ya, koreksi aja kalau ada salah ya. Itu bioskop pertama yang buka itu protokolernya luar biasa sekali deh. Dari kita harus scanning suhu tubuh, terus catat data-data diri kita. Terus pas masuk juga itu dijaga banget jaraknya sama harus pakai masker. Kalau ada yang nyopot masker dikit langsung didatengin terus diomelin. Oh, itu Sudah jadi pakai ketahuan ya? lagi. Oh, Iya, di bioskop yang pertama kali ini. Saya nggak boleh nyebut Iya. nama bioskopnya kan. Nah itu nggak apa-apa sih sebetulnya. orang-orangnya. Iya. Oh, kalau di sini boleh ya. Jadi bioskop yang pertama kali saya datengin, yang protokolnya ketat sekali itu adalah CGV. Nah itu Iya. ada petugasnya yang ngelihat sekali orang-orang yang nonton tuh kalau misalnya ada yang copot maskernya pas waktu nonton Iya. langsung didatengin, disuruh pakai gitu. Terus di sana juga nggak boleh makan dan minum dulu, meskipun di iklannya kan dibolehin ya, tapi kalau ada kenyataannya sih nggak boleh. Terus udah gitu mulai ada undangan lagi screening seperti itu tuh di XX1. Ya lumayan juga sih, meskipun saya tetap merasa yang pertama kali itu yang lebih super duper ketat banget. Ketat ya. Kerasa banget gitu. Kalau Jogja gimana Jogja? Bang Riza, coba.
Aku sendiri terakhir nonton di bioskop itu akhir tahun kalau nggak salah. Film Iya, Asih 2. Sebelum itu juga sempat nonton di Jogja juga. Makmum kan sempat diputar lagi waktu itu. iya. Wis. Ya memang seketat itu sih. Di, Seketat itu kayak masuk, ngisi kayak daftar buku tamu gitu. oh Cek iya, suhu, terus hand sanitizer. sama banget Ya kan? pengalamannya. Saya juga kayak buku tamu nih. Iya. Kayak mau ke Bahkan waktu undang itu kan pernikahan. di Tapi bulan udah November itu tidak. sempat ke Jakarta kan, terus nonton di apa bioskop yang sendirian itu, aduh Hmm? aku lupa namanya. Apa? Yang bioskop doang di Jakarta 21 tapi bioskop doang, bukan Oh, di ini mall. yang dekat Jakarta Sarinah bukan Teater. ya? Apa sih? Jakarta Metropol, Teater itu. Metropol. Jakarta Teater, Metropol. Di Wah, Metropol malah lebih ketat saya lagi, tahu. masuknya lewat mana, keluarnya lewat Iya. mana, Oh, agak ribet memang gitu. Tapi ya udah namanya protokol juga kan. Ada tes swabnya nggak itu di Metropol? Oh enggak, Oke. Kalau waktu ada itu tes swab enggak. aku juga nggak mau nonton, Mbak. Tapi Aku kalau ada kena tes loh swab cuma kemarin. bayar tiket nonton Oh iya. asik loh, murah loh. Itu karena gimana? apa Kamu Mbak? gimana? Kena. Pas kemarin yang memperingati Usmar Ismail aku kena harus swab tes ke hidung semua Oh, Karena gitu. di event kali ya Mbak ya? Metropol. Karena Bisa acara jadi kali ya ya karena itu ya. event ya. Karena event ya. Ya, Iya, sekarang kita dibedain ya. ke Bagus ya Mbak ya jadi. Bandung dulu nih ya. Kang Dwi gimana nih Ya, Bandung mangga, ya? mangga. Kira-kira bioskopnya gimana? Bandung, Terus yang bukanya apa aja gitu? hmm. Kalau Bandung kan salah satu kota yang bioskopnya buka paling awal ya dibandingin kota-kota lain. Oh, pionir Itu ya. juga Oke. menerapkan protokol kesehatan yang sama sih sama kayak kota lain. Kita pas awal masuk scan QR dulu buat ngisi data. Takut-takut nanti ada apa-apa screeningnya bisa memudahkan kan. Terus di Iya. dalam juga masker nggak boleh copot lah kayak gitu. Terus hand sanitizer juga sebelum masuk juga dikasih hand sanitizer dulu. Terus ngukur suhu badan juga kayak gitu sih. Cuman kondisinya dari awal buka sampai sekarang sih Bandung kelihatannya kayaknya masih sepi-sepi aja ya Masih sepi ya? untuk bioskopnya. Oh. Masih sepi. Tuh nggak tahu ya, nggak tahu faktor apa tuh kayaknya pada nggak mau nonton atau gimana. Tapi kalau lihat di luar tuh masyarakat tuh udah kayak normal-normal aja gitu. Nggak tahu faktor apa yang eh, orang-orang tuh yang nggak mau ke bioskop kayak gitu. Nah, kalian sendiri kenapa masih ke bioskop? Misalkan kemarin kan tadi dengan protokol kesehatan yang ketat, terus juga tadi dibilang masih sepi, tapi kenapa kalian masih mau ke bioskop? Boleh siapa, Mbak Nuti atau Riza dulu, silahkan. Kalau aku simpel karena filmnya yang mau aku tonton ada di bioskop sih. Iya. Oh gitu ya. Mbak Nuti gimana? Soalnya kalau aku lihat Mbak Nuti ini kayaknya semua film masih ditonton gitu. Ya kan? Kan kalau misalkan tadi kalau filmnya ada di bioskop kita nonton. Saya sendiri masih kalau sebelum pandemi saya semua film saya tonton. Tapi kalau pas pandemi itu saya milih filmnya gitu yang memang worth it untuk ditonton di bioskop gitu lah. Kalau saya lihat updatean Mbak Nuti kayaknya semua filmnya ditonton. Itu kenapa Mbak? Apa Mas emang nggak takut atau emang cinta banget sama bioskop gitu? Aku tuh tugas loh itu kerja. Tugas. Jadi kerjaan ya. Pertama Juga ada. kerjaan yang mau Kerjaan ya ditonton kemarin. beneran sih biasanya ke IMAX. Nah, IMAX tuh Oh. cuma 2 sih. 3. Tenet, Godzilla Yeah. sama Raya. Kok yang lain tuh resmi Oh. kerjaan. Jadi emang ya udahlah gitu ya, gitu kan emang harus gitu ya. Oke. Iya. Aku Oke, pun masih tadi kan- selektif sih kalau milih film. Gak semua film yang Masih. ditonton gitu. Oh gitu. Oke ya. Tadi kan ini kan Riza bilang juga nonton ke bioskop ya. Tadi nyebut judul filmnya Asih 2. Terus ternyata berapa bulan setelahnya kan tayang di streaming nih. Nyesel gak sih nonton dulu di bioskop? Enggak, soalnya filmnya bagus. Oh, nggak nyesel tapi ya. Iya. Promo Nggak nyesel. terselubung. Nggak apa. Nah, kalau kita tadi kan udah bioskop, tapi teman-teman juga masih nonton di streaming kan? Masih, Nonton. masih. Nah sekarang, kalau Riza boleh diceritain dulu nggak di streamingnya tuh nonton film apa, terus bagaimana sih perasaannya nonton di streaming gitu? Awal-awal sih masih nonton yang film ya, maksudnya film-film panjang gitu.
baru beberapa bulan terakhir, akhir tahun lalu lah, mulai nonton series. Kan ada beberapa series Indonesia yang baru cukup viral ya, tiap kali upload Yeah. terus jadi trending di Twitter juga. Dan ternyata menarik juga gitu, aku menemukan keseruan nonton series. Akhirnya ya nggak langganan, jadi langganan. Itu sih, dan mungkin karena enaknya series, biasanya kan secara cerita juga lebih ringan, jadi bisa Yeah. sambil makan, bisa sambil ngerjain yang lain gitu. Itu langganan berapa banyak layanan streaming yang aktif bersamaan? Yang setahun satu, sisanya Yeah. sebulan nunggu episodenya agak selesai dulu. Oh iya. Biar nggak rugi Berarti banget. tetap sebetulnya lebih ke ngelihat tayangannya sih ya, enggak yang Iya. loyalty kepada layanannya gitu ya, kayak gitu ya. Iya. Nah, Iya. ini kalau saya beralih ke Dwi nih, Dwi ini salah satu yang kayaknya Ya, semua layanan streaming punya gitu. Itu gimana? Perasaannya nonton gimana sih? tetap nggak bisa ngalahin cinema experience di bioskop sih. Cuman Iya. emang sebelum pandemi aku subscribe cuman satu OTT. Cuman pas pandemi ini aku ada subscribe berapa sih OTT emang buat menuhin kepuasan menonton film sih gara-gara bioskop tutup. Itu Jadi aja. yang- Berarti benar-benar ini penonton sejati ya semuanya gitu. Mbak Nuti sendiri masih Mbak streaming Mbak Nuti? Aku streaming yang langganan setahun itu ada 3. Soalnya Iya. yang satu punya barengan sama suamiku, ada olahraganya lah gitu. Yang Iya. 2 lagi itu yang banyak ceritanya sih mas, serial sama film-film Iya. barunya. Yang Di Mbak lainnya Nuti sih ya? bulan-bulan gitu aja. Mbak Nuti mah enak tadi Za. Jadi dia kerja ke bioskop, uangnya buat langganan streaming. Iya benar juga. Kocak. Kayak gitu ya. Nah oke, kan ada beberapa film Indonesia nih yang semula tayang di bioskop, tapi sekarang ditayang di berbagai layanan streaming. Pada ngikutin juga nggak? Pada ngikutin Ngikutin film sih, Indonesia itu nggak? Yang udah ditonton apa nih? Kalau Kang Dewi apa yang udah ditonton? Sebut merek nggak Yang apa-apa. maksud yang gagal tayang maksudnya, yang Ya, gagal tayang yang di bioskop. streaming. Melankolia, Itu tayang di terus bioskop loh. Tersanjung. Hah? Wah, Tersanjung. Melankolia Oh tayang di maksudnya bioskop apa dulu. yang gagal tayang di bioskop ya? Yang Kan tayang itu kan streaming. gala premier doang. Kan gala Oh, di premier bioskop tuh gala premier. Tersanjung. Iya, kayak Melankolia yang- sama Tersanjung itu aja. Gala premier Oh Tersanjung doang. ada Jadi gagal premier juga ya? Oh, jadi Tersanjung Jadi itu nggak- sempat gala premier baru kehenti pandemi gitu ya. Oh. Oke, apalagi yang ditonton mungkin? Sarung-sarung ya? Sarung-sarung. Laila Majnun pada nonton juga? Oh iya lah, Majnun ya Allah, bagus lupa. itu. Oh, pada suka Oh, tuh. iya dong. Saya ingetin kan ada aktris favorit saya di situ. Asik. Cel. Oh iya. Nah, Aduh, oke tapi kan saya tadi nggak langganan yang itu. dari streaming selain serial tadi nonton film Indonesia apa? Riza Siapa yang nih? nonton streaming, nonton serial Ah, film Indonesia-nya. Kayaknya kalau yang dari gagal bioskop aku nggak begitu inget ya. Kayaknya rata-rata Iya. emang film yang udah ditujukan buat OTT yang aku tonton sih. Contohnya apa? Gitu. Film itu, aduh, yang film Mbak Embong apa ya? Pokoknya film-filmnya di Disney Plus sama di WeTV Iya. aja. Oh, Dua berarti platform emang itu. Itu kan Sama di film-film video.com. film-film baru jadi emang ditonton semua ya, Iya. gitu. Iya. Mantap sekali ya. Nah ini kan tadi udah bioskop atau streaming, nanti ada pertanyaan misteri di akhir ya, tapi sebelum mengakhirinya. Deg-degan ya, enggak, pertanyaannya gampang kok. Nah ini kan kemarin baru ini rame ya, apa surat terbuka ke para sinias ke Presiden Jokowi. Salah satu intinya itu adalah meminta bantuan atau meminta tolong kepada pemerintah untuk gerakan kembali ke bioskop gitu. Ini menurut teman-teman sekalian, bagaimana sih gerakan itu dan sejauh mana efektivitasnya orang akan ke bioskop itu dengan bantuan pemerintah misalkan. Boleh siapa aja deh yang jawab deh. Kalau berat, enggak. Ini aja gerakan bioskop menurut teman-teman gimana sih gitu? Kalau gini deh, kalau aku ya, kalau kata aku kemarin tuh bioskop tuh orang-orang pada ke bioskop tuh karena lihat filmnya juga gak sih? Iya, seperti aku. Aku mungkin iya. Kalau Mbak Nuti Juga. kerjaan.
Aku lihat filmnya dulu kalau yang dari aku sendiri ya, bukan Oh kerja. iya. Nah, jadi gimana? Gerakan Eh, kembali ke bioskop ini seefektif apa sih menurut teman-teman gitu? Boleh Mbak Nuti Gimana atau ya? Riza? Kalau kalau dari aku Risa dulu dulu ya. deh. Ah, boleh. Eh, di saat akhir tahun lalu kan bioskop mulai agak banyak dan akhirnya mulai banyak film-film besar yang dimunculkan di bioskop kan. Tapi Iya. ternyata juga tidak cukup efektif gitu. Akhirnya Januari ke belakang juga tumbang semua gitu. Mungkin salah satunya adalah informasi yang beredar di media dan segala macam tuh masih menyudutkan, tanda kutip ya, menyudutkan bioskop, bahwa bioskop itu Iya. tempat yang tidak baik untuk apa ya? Maksudnya untuk penyebaran COVID-nya itu akan lebih mudah segala macam. Jadi ya masyarakat ya pasti akan lihat itu dan akan takut ke bioskop sebenarnya. Dan mungkin ketika akhirnya pemerintah serius gitu untuk concern ke bioskop, bisa harus cari tahu nih, sebenarnya bioskop apakah memang seseram itu atau enggak, kan sebenarnya bisa diriset. Bahkan Iya. yang aku tahu baru ada bioskop yang sampai punya teknologi bisa mendeteksi dalam satu ruangan ada virus atau enggak, itu kan sebenarnya inovasi yang luar biasa dari pihak bioskop gitu untuk meyakinkan penonton untuk ayo datang, ayo nonton gitu. Mungkin support pemerintah ya salah satunya adalah promo bahwa ke bioskop tuh aman. Iya. Gitu sih. Jadi bioskop tuh nggak berjuang sendiri gitu ya. Oke. Iya, Mbak Nuti iya gimana nih benar. Mbak Nuti? Gerakan kembali ke bioskop Aku itu. Hmm. aku sepakat sama Iya. usulannya Risa. Itu perlu bantuan juga dari pemerintah karena selama ini yang didengung-dengungkan itu adalah di bioskop itu mengerikan, ruang tertutup dan lain-lain. Iya. Padahal kalau emang benar seperti itu, saya kan udah Oh, kelepak-kelepak dari kemarin. Amit-amit, Mbak. Iya, kenyataannya juga saya baik-baik aja di sini. Dan saya pikir alhamdulillah. sih selama protokoler kesehatannya dijalankan benar-benar, orang-orang yang benar-benar juga ngikutin di dalamnya, nggak cuma Iya. asal main di depan aja ya aman-aman aja sih. Jadi semua kembali kepada gerakan dari pemerintah untuk membantu menghilangkan stigma yang negatif itu sih. Iya. Nah ini kan tadi pemerintah juga bioskop berjuang. Tadi kan Kang Dewi juga bilang bahwa salah satu faktor mempengaruhi orang nonton adalah filmnya sendiri. Ya, gitu kan ya. Iya, Nah, betul. Jadi kayak masyarakat tuh kayak kemarin tuh yang misalnya bulan Januari Februari itu kan kayak nggak ada pilihan lain buat nonton gitu, nggak ada Iya. ketertarikan masyarakat buat datang ke bioskop tuh mau nonton film Iya. apa, terus kayaknya kayak sorry ya film-film gudang tuh kalau dikeluarin gitu loh. Iya, aduh. Mm-mm. Saya juga jadi Kayak mau gitu minta sih. maaf barusan kesentil sama Kang Dewi. Selama 2021 saya Kenapa? belum ke bioskop juga. Waduh, Selama ayo. 2021 saya belum ke bioskop ya karena betul tadi saya lihat film Indonesia kan, atau karena memang saya lebih fokus ke film Indonesia. Terakhir itu kan tayang Mariposa yang sempat tayang ulang kan di bioskop akhir tahun. Setelah itu kan nggak ada lagi yang menurut saya menarik. Bahkan beberapa film besar malah lari ke streaming semua kan gitu kan. Kayak gitu. Kira-kira menurut teman-teman nih, ya gimana? Jadi ternyata buktinya waktu misalnya kan saya juga sering ngecek sitting bioskop ya, iseng-iseng ya. Kayak misalnya film asih 2 tayang, kalau itu bioskop lumayan keisi kok walaupun nggak sesepi itu. Terus kemarin film-film box office juga masyarakat pada mau kok ke bioskop gitu. Kalau kata saya sih emang faktor pilihan filmnya tuh nggak ini ya, nggak belum merata aja gitu. Film-filmnya masih terbatas gitu. Iya, soalnya saya juga dapat bocoran Asih 2 itu selama pandemi itu lumayan loh, dapatnya 250.000 penonton loh. Dengan layar yang terbatas, dengan banyak yang tutup, itu dapat 250.000 penonton. Ini bisikan dari XX1 Bandung. Jadi ternyata memang kalau filmnya memang filmnya menarik, mungkin orang tetap ke bioskop. Nah, jadi saya pengen ngetes teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman film apa yang sebaiknya tayang di bioskop yang akan membuat orang-orang datang ke bioskop? Yang mungkin sekarang masih banyak coming soon, ini saya yakin gitu. Boleh deh, siapa sebut dulu? Sebut judul. Ya, sebut judul aja nggak apa-apa. Aku tahu Risa mau jawab apa. Kuliah kerja nyata. Aku nggak jawab punya Risa loh. Kang Dwi film apa itu? Penari sih. Iya, KKN menari juga. Iya.
KKN Aku di Desa nunggu Penari ya? KKN penari Oh, ya, iya, itu iya. nungguin banget. Soalnya penasaran Kalian sama ucapannya Mas Awi. Katanya ya, harus apa sih sound systemnya bagus segala macam. Makanya dia ya. nggak mau dimasukin ke OTT. Penasaran banget katanya. Jadi teman-teman yakin kalau KKN di Desa Penari tayang di bioskop, penontonnya akan banyak gitu ya? Maksudnya kapasitasnya Yakin, tidak lebih lah, yakin banget ya? Nggak ada film Yakin. yakin, lain, yakin. film lain nggak ada. Waduh. Soalnya tiga-tiganya sama nih KKN. Berarti kalau tiba-tiba nih, ini nih tiba-tiba nih ya, ini kita kan nggak pernah Ya. tahu ya, tersanjung tiba-tiba ke streaming, Tarung Sarung ke streaming, Laila Majnun ke streaming. Nih gimana kalau bentar lagi ada kabar misalkan kita nggak pernah tahu kan ke depan KKN itu tayang di streaming, kalian kecewa atau gimana? Kok Agak kecewa. Karena aku nggak nungguin tahu sound sih. sistemnya itu. Iya benar. Ah, jadi tetap ya, Iya, cinema oke. experience bakal nggak dapet sih kayaknya. Iya. Jadi tetap nanti kalau KKN tayang kita sama-sama nobar mungkin ya nonton ya, nobar Iya. virtual. Yuk. Nah oke nih, baik. Jadi tadi Sobat TPB, thank you yang udah banyak gabung juga. Banyak banget ternyata teman-teman ini yang memang pengen penonton apa di streaming ya dan juga di bioskop. Saya ini pertanyaan terakhir untuk masing-masing. Saya nanti ke Mbak Nuti dulu aja. Mbak Nuti sebetulnya kalau ditanya bioskop atau streaming, milih mana dan kenapa? Kalau mikirin nasibnya makhluk Indonesia, aku milihin bioskop. Tapi kalau milih kenyamanan aku sih aku milih streaming. Itu aja jawabannya deh. Saya bioskop itu kan menyangkut hajat hidup banyak orang, men. Ya. Oke, sekarang ke Kang Dewi dulu. Pertanyaannya masih sama, bioskop atau streaming dan kenapa alasannya? Kalau saya yang sering suka nonton sih saya lebih milih bioskop. Iya. Karena kalau bioskop tuh bener semua aspek tuh experience-nya tuh nggak bakal kita dapat kalau kita misalnya nonton di streaming. Itu tuh bakal beda banget feel yang kita dapat tuh kalau kita nonton di bioskop. Kalau kita nonton streaming tuh bakal beda banget, bakal kayak anyep gitu apa gimana gitu kalau nonton di streaming tuh. Oh. Kayak gitu sih. Tapi kalau Beda, misalnya kalau milih misalnya banyak waktu terus kenyamanan sih iya sih aku lebih cocok nonton di streaming, jadi waktunya pun kita bisa bebas mau nonton kapan gitu kan, bisa sambil ngerjain apapun gitu kalau streaming tuh. Oke, sekarang ke Riza, pertanyaannya beda ya, karena Anda udah dapat dua, jadi pertanyaan harus beda. Nanti tadi udah sambil mikir kan. Nah, ini kan Riza juga kreator yang bidang film juga ya, maksudnya sebagai kreatornya gitu kan, sebagai film pendek gitu kan, membuat karyanya dalam bentuk film gitu kan. Ini ngaruh nggak sih selama masa pandemi ini terhadap cara Riza berkarya, baik itu kuantitas maupun mungkin pola berkaryanya gitu? Berubah itu jelas karena pandemi kan kita tidak bisa seliar itu imajinasinya, dalam artian tempat pasti terbatas, jumlah kru juga terbatas, terus untuk jam syutingnya kan juga kadang ada batasan malam dan segala macam. Jadi ya pasti akan beda dengan syuting sebelum pandemi. Mungkin secara talentnya lebih sedikit, tempatnya lebih sedikit dan seterusnya. Jadi ya mau nggak mau ceritanya juga akhirnya seputaran hal-hal yang dekat dengan kita gitu. Mungkin settingnya di rumah, di masjid atau di mana yang lebih mudah dijangkau gitu dibandingkan mungkin yang kayak di hutan atau di mana yang lebih susah. Mungkin ke situ. Tapi sebenarnya dengan habit orang nonton streaming secara nggak langsung kayak film-film pendek di YouTube pun juga jadi lebih terangkat gitu. Apalagi tahun lalu kan Tile juga sempat booming banget. Itu lumayan viral film pendek yang lain juga. Gitu sih. Jadi memang intinya tetap berkarya gitu ya. Yep. Stay kreatif. Stay kreatif. Kalau sama tukang. Stay kreatif. Anda juga punya. Oke, baik. Mungkin kita tutup aja. Ada pesan terakhir, mungkin ada mau promo atau apa untuk penonton, silakan. Boleh giliran dari Mbak Nuti dulu sebagai closingnya. Ya, aku sih ngajak teman-teman. Ini kan sekarang film udah mulai rame ditayangin di bioskop, lumayan banyak juga. Jadi apa judul-judulnya nggak yang basi-basi lagi. Yuk ke bioskop yuk. Soalnya emang sound systemnya lebih keren sih dibanding yang streaming. Oke. Dewi mungkin ada terakhir apa? Ajakan nonton juga. Cuman aku pengen ajakin para pengen ini sih kayak misalnya
pengen nungguin film-film lokal yang tayang lagi gitu. Soalnya yang film-film tayang yang ditungguin tahun kemarin kok belum pada keluar. Ayo dong keluarin gitu. Kita ayo keluar. nunggu banget gitu. Ayo bikin petisi. Iya. Riza mungkin ada pesan terakhir atau apa, mau promo film pendeknya boleh. Ya, karena yang lain udah promo bioskop, jadi saya promo film saya sendiri aja. Di YouTube Riza Pahlevi, search aja Riza Pahlevi film pendek. Ya, jadi silakan tonton. Searching aja ya YouTube-nya Riza Pahlevi, ini jadi kreator Makmum. Dan sempat viral juga kan. Saya sempat juga waktu itu ikut di penghargaan di Jakartanya gitu ya, mendapat penghargaan juga. Oke, terima kasih Mbak Nuti, terima kasih banyak. Riza Pahlevi, terima kasih banyak. Kang Dwi Priyanugraha, terima kasih banyak sudah join. Sama-sama Mas Rega. Maaf, dan semoga perfilman Indonesia segera bangkit dan maju kembali, dan kita tunggu di festival 2021 ya. Bangkit film dalam negeri. Dalam negeri.